Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah dapat bertemu lagi di pembelajaran informatika. Kita di sini di kelas 10. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang berpikir komputasional. Namun sebelum masuk ke pembahasan kita kali ini, ada baiknya kita sedikit mengulas tentang materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ada yang mau menyampaikan? Ya, Pak. Ya. Materi yang kemarin dipelajari adalah tentang informatika dan keterampilan genetik. Kemudian meliputi elemen-elemen informatika, kolaborasi, dan komunikasi, Pak. Oh ya, terima kasih Mas Nizar paparannya. Jadi benar, materi yang kita bahas kemarin adalah berpikir tentang informatika secara umum. Jadi apa itu informatika, elemen-elemen yang kita pelajari dalam informatika itu apa saja, terus apa itu namanya, hal-hal apa saja yang harus kita kuasai di informatika, yang meliputi kolaborasi dan komunikasi, dan akhirnya pada pertemuan kita hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran itu. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa mampu menganalisis dan menerapkan konsep berpikir komputasional pada beberapa persoalan yang dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi langkah pembelajaran yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, nanti Bapak akan menjelaskan konsep apa itu berpikir komputasional. Dan yang selanjutnya kalian Bapak minta untuk menerapkan konsep berpikir komputasional di kegiatan yang kalian lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Seperti itu. Ini adalah peta konsep dari berpikir komputasional. Komputasional itu sendiri terdiri dari algoritma atau langkah-langkah mengerjakan sesuatu dan struktur data. Jadi struktur data itu adalah kumpulan dari data-data yang akan kita olah, seperti itu. Selanjutnya Bapak akan menampilkan video pembelajaran kegiatan yang mungkin bisa dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Silahkan disimak. Sinchan, kamu ini sulit sekali dibuat tertarik. Wah, sulit mendapat gaji besar. Ini kan tidak ada hubungannya. Kalau begini ayo kita bersama-sama. Waktunya tidak tepat. Papa kan belum bilang apa yang akan kita lakukan. Katakan saja, Pak. Kalau Papa katakan, pasti kamu tidak bisa menolaknya. Bagaimana kalau kita membuat egram bersama-sama? Tidak bisa ke Papa sebentar saja membiarkan aku santai. Maksudnya apa sih? Jangan bersikap dingin begitu. Papa kan cuma ingin bisa lebih dekat denganmu. Tolong hentikan. Apa videonya tidak muncul, Pak? Cukur dengan bersih ya. Habis, Sinchan suka jari sama Papa. Pada. Sinchan, kamu ini sulit sekali dibuat tertarik ya. Apa sulit mendapat gaji? Sinchan, kamu ini sulit. Apakah sudah tampil videonya? Sudah, Pak. Oh, sudah. Ya, Sudah, Pak. saya lanjutkan. Sulit sekali dibuat tertarik ya. Apa sulit mendapat gaji besar? Ini kan tidak ada hubungannya. Kalau begini ayo kita bersama-sama. Waktunya tidak tepat. Papa kan belum bilang apa yang akan kita lakukan. Katakan saja, Pak. Kalau Papa katakan, pasti kamu tidak bisa menolaknya. Bagaimana kalau kita membuat egram bersama-sama? Tidak bisa ke Papa sebentar saja membiarkan aku santai. Maksudnya apa sih? Jangan bersikap dingin begitu. Papa kan cuma ingin bisa lebih dekat denganmu. Tolong hentikan. Kalau aku menyakitnya aku, tolong dicukur dengan bersih ya. Habis, Sinchan suka jari sama Papa. Pada. Jahat.
sudah 3 hari tidak ke belakang. Dan sudah menemukan mencar, tapi tidak berhasil. Kalian sudah membuatku mual. Bermain di luar sana. Semua ini salah papa kan? Kalau begini keadaannya kita buat engran saja yuk. Pertama potong bambunya dulu ya. Shinchan, tolong pegang yang satunya agar diberi tanda. Wah, aku yang potong. Apa? Kau tidak boleh potong, aku akan memotong pohon ayah dan anak. Dia selalu saja menemukan perumpamaan yang aneh. Ya, baiklah. Tapi kalau jadi berbahaya, kamu kembalikan ya. Hei! Kamu, tolong pegang bagian sebelah sana. Serahkan semuanya sama papa. Cepat dipotong. Apa yang kamu lakukan sih, Shinchan? Gergaji ini terus bergerak. Semua itu salah papa ya. Cara kamu menggerakkan tenagamu yang salah. Kamu seharusnya baru menggunakan tenaga saat akan memotong. Begini caranya, ya. Perhatikan ini. Wah, Pak, takut sekali dalam potong memotong. Kalau begini bukan apa-apa. Yang seperti itu, seorang gadis kecil juga bisa melakukannya. Kamu bilang sesuatu ya? Ya, sudah. Bagus. Begitu caranya. Berhasil. Ya. Ayo potongnya dan potong. Tidak ada lagi yang dipotong. Pak, kalau begitu pintu ini Hah? tidak terlalu besar, Pak. Gimana kalau kita potong? Kalau kamu memotongnya, mama akan memotong kamu. Selanjutnya, kita paku dengan palu ini. Wah, aku yang malu. Lagi-lagi. Memalu, aku tidak boleh memalu. Hah? Kalau kamu tidak boleh memalu, lalu apa? Aku akan memalu diriku sendiri. Hah? Kamu mengerti tidak sih? Baiklah, tidak ada salahnya kalau kamu yang memalu. Ayo, sekarang silakan dicoba. Hati-hati, jangan sampai tanganmu ikut terpalu. Ah, sepertinya kamu pintar juga ya. Hebat, seperti seorang profesional. Sakit benar menyuruh anak melakukan pekerjaan berbahaya. Papa kan sudah bilang hati-hati. Bukankah kamu sendiri yang memasang melakukannya? Hah? Dari awal Papa memperingatkan aku kalau sakitnya. Pergilah saja. Nah, begitu sudah. Nah, begitu sudah benar. Ya, bagus. Mereka sudah akur lagi. Papa hebat, semua buat apapun, bukan yang ahli. Itu karena kamu berusaha keras untuk mengerjakannya. Kita berdua memang hebat. Walau mereka seperti itu anak-anak, sengaja Bapak tampilkan video yang sedikit ada unsur lucunya agar kalian dapat mengikuti video tersebut dengan seksama, dan sengaja Bapak tampilkan secara utuh karena dalam video itu Bapak meminta kalian untuk menganalisis setiap kegiatan yang ada gitu. Nah, dari video itu kita kaitkan dengan materi yang sedang akan kita bahas, yaitu tentang berpikir komputasional. Sebelum itu, Bapak sampaikan pertanyaan agar kalian sedikit tertarik ke dalam materi yang akan kita bahas. Nah, ketika kalian menghadapi suatu permasalahan yang akan diselesaikan, tentu kita menentukan strategi. Namun demikian, sebenarnya apa toh strategi itu? Apa manfaat strategi dalam memecahkan permasalahan? Mungkin dari anak-anak ada yang mau mewakili menjawab? Bapak tunjuk. Mas Siroj, silahkan dijawab. Mungkin ada teman yang lain yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Eman.
Strategi itu langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, Pak. Ya, baik. Jawabannya sangat benar. Strategi itu adalah langkah-langkah berkaitan dengan langkah-langkah yang sistematis yang akan kita lakukan. Lah, apa manfaat dari strategi yang akan kita gunakan? Manfaat dari strategi sebenarnya itu apa? Jadi dengan kita menggunakan strategi, setidaknya kita akan memiliki panduan untuk menyelesaikan permasalahan, Pak. Ya, betul. Salah satu alasan kita menggunakan strategi adalah kita memiliki istilahnya itu real. Apa saja yang akan kita lakukan. Jadi kita dalam melakukan sesuatu itu terstruktur dan sistematis. Gitu. Nah, dalam berpikir komputasional, kegiatan utama yang akan dipelajari adalah tentang penyelesaian masalah. Mungkin dari anak-anak banyak memiliki masalah, entah itu berkaitan dengan pembelajaran, berkaitan dengan kehidupan di rumah, dengan pertemanan, dan lain-lain. Nah, dari berpikir komputasional ini, kita akan mempelajari bagaimana menemukan solusi yang efisien, efektif dan optimal sehingga solusinya bisa dijalankan oleh manusia maupun bantuan mesin. Dengan kata lain, berpikir komputasional adalah mencari strategi untuk mengatasi permasalahan. Nah, keberadaan berpikir komputasional ini dapat melatih otak untuk berpikir secara logis. Karena dalam kita menyelesaikan sebuah masalah, tentu kita tidak bisa menggunakan solusi yang tidak logis. Terus yang kedua, terstruktur dan kreatif. Yang ketiga, kemampuan memecahkan masalah sangat penting untuk kita kuasai. Karena setiap hari kita akan menemukan masalah yang akan kita selesaikan. Selanjutnya, nah, dari berpikir komputasional ini ada beberapa fondasi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah abstraksi, yaitu menyarikan bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan fokus kepada solusi. Contohnya kayak tadi di video, permasalahannya adalah Shinchan ingin membuat egrang. Nah, dari langkah-langkah itu ada satu langkah yang si Shinchan itu mau memotong pintu. Jadi memotong pintu itu kan tidak berkaitan dengan membuat egrang. Jadi kembali ke pengertian abstraksi adalah kita menentukan masalah secara utuh yang akan kita selesaikan dengan mengesampingkan masalah-masalah yang ada di sekitarnya yang sekiranya tidak penting. Itu mengenai abstraksi. Yang kedua adalah dekomposisi atau kemampuan memecah masalah menjadi bagian-bagian lebih kecil atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien. Nah, berkaitan dengan video tadi, langkah-langkahnya yang pertama adalah kita memecahnya dengan yang pertama memotong dulu. Nah, dari memotong itu kita menentukan masalah-masalah lanjutannya seperti alat yang digunakan, cara menggunakannya bagaimana, dan seterusnya. Nah, langkah yang kedua dari video adalah kita menyatukan bagian-bagian yang sudah kita potong. Itu. Nah, menyatukan itu juga memunculkan masalah lagi. Gitu. Jadi bagaimana cara kita menyatukan potongan-potongan itu, menggunakan alat apa saja, tekniknya bagaimana, dan seterusnya. Jadi dari dekomposisi ini kita merinci bagian-bagian kecil dari langkah-langkah yang akan kita lakukan. Yang ketiga adalah pengenalan pola persoalan, yaitu kemampuan untuk melihat persamaan pola atau kebiasaan dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, dari video yang kita lihat tadi, setidaknya kita memiliki dua pola. Kita mendapatkan dua pola, yaitu pola yang pertama adalah pola kita untuk memotong. Tekniknya bagaimana, alat-alatnya bagaimana, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah masalah pola ketika kita ingin menyatukan bagian-bagian yang sudah kita potong. Selanjutnya, bagian fondasi berpikir komputasional yang terakhir adalah algoritma.
yaitu mengembangkan petunjuk pemecahan masalah secara step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan yang terstruktur, sistematis, dan masuk akal, agar orang lain yang mengalami masalah yang sama dengan kita bisa menggunakan teknik kita untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, dalam video tampilan yang kita lihat tadi, kita melihat langkah-langkah untuk membuat egrang, di mana yang pertama adalah kita menyiapkan bahan, yang kedua kita memotong bahan-bahan tersebut menjadi bagian yang sesuai, terus kita menyatukannya. Apakah ada menggunakan teknik yang lain? Bisa saja kita menggunakan langkah-langkahnya, persiapan bahan, terus kita satukan dulu, baru kita potong. Nah, itulah yang namanya algoritma. Langkah-langkah yang akan kita gunakan dalam dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan, anak-anak? Alhamdulillah tidak ada. Nah, selanjutnya Bapak akan menugaskan kalian untuk mencari sebuah masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep berpikir komputasional menurut yang kalian alami masing-masing. Nah, yang kedua tugasnya dari masalah itu silahkan tentukan unsur dari fondasi berpikir komputasional yang meliputi abstraksi, dekomposisi, pengenalan pola, dan algoritma. Bapak kasih waktu 30 menit untuk menyelesaikan tugas ini. Silahkan dimulai. Baik, sudah selesai 30 menit. Adakah siswa yang mau mempresentasikan hasil tugasnya? Saya, Pak. Ya, Pak. Boleh langsung presentasi, Pak? Ya, silakan. Ya, jadi hasil diskusi kami, Pak. Saya membahas mengenai suatu permasalahan jika kita ingin meminjam buku, misalnya buku paket informatika kelas 10 di perpustakaan daerah. Kemudian masalahnya tentukan unsur fondasi berpikir komputasional dari permasalahan berikut. Yang pertama abstraksi. Abstraksinya adalah meminjam buku paket informatika kelas 10 di perpustakaan daerah. Jadi dalam kegiatan ini kita hanya akan datang untuk memilih buku yang sesuai dengan ketentuan. Tidak memilih atau membaca selain buku atau materi yang ditentukan terlebih dahulu atau mampir dulu ke sana kemari. Jadi lebih terfokus. Kemudian yang berikutnya dekomposisi. Ada 5. Yang pertama start, kemudian yang kedua memilih kategori buku, yang ketiga memilih buku yang ditentukan, yang keempat melakukan administrasi peminjaman ke petugas, yang kelima end. Kemudian yang berikutnya pengenalan polanya. Yang pertama memilih buku, yaitu memanfaatkan algoritma pencarian. Yang kedua melakukan administrasi, yaitu menyerahkan dokumen yang dibutuhkan untuk peminjamannya. Yang terakhir untuk algoritmanya, Pak. Yang pertama masuk ke dalam perpus daerah. Kemudian yang kedua tentukan kategori buku yang akan dipinjam. Yang ketiga, tentukan buku yang akan dipinjamnya, judulnya apa. Yang keempat, lakukan administrasi peminjaman dengan menyertakan dokumen yang dibutuhkan. Itu dari kelompok saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Mas Ihsan. Presentasinya saya anggap presentasi tersebut mewakili dari kelompok-kelompok yang lain. Selanjutnya, anak-anak saya minta untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan konsep berpikir komputasional. Dapat dikerjakan sesuai dengan link yang telah Bapak tampilkan. Nah, sudah selesai. Nah, ini adalah hasil dari pengerjaan kalian. Bapak lihat rata-rata nilai yang diperoleh adalah 92 dari 100 poin. Setidaknya dari situ diambil kesimpulan bahwa anak-anak telah mampu menerapkan konsep berpikir komputasional sesuai dengan teori yang telah Bapak berikan. Itu. Nah, di akhir pertemuan kali ini Bapak minta perwakilan dari kalian untuk
memberikan kesimpulan tentang pembelajaran yang telah kita lakukan. Mungkin ada yang mau presentasi, menyampaikan kesimpulannya? Saya, Pak. Ya, siap. Jadi hari ini pembelajarannya membahas mengenai konsep berpikir komputasional dan fondasi berpikir komputasional, di mana konsep tersebut itu sangat bermanfaat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Ya, terima kasih atas paparannya. Anak-anak, kita telah mempelajari konsep berpikir komputasional dan fondasinya pada pertemuan kali ini. Nah, Bapak rasa sudah cukup untuk pertemuan kali ini. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi algoritma pencarian searching dan urutan. Yang kedua, materi struktur data tumpukan atau stack dan antrian. Nah, kita akan mempelajarinya di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini, Bapak rasa sudah cukup. Apabila ada kekurangan, terlalu cepat menjelaskan atau kurang jelas, Bapak minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Jenur, ini keren nih. Ya, dan ternyata saya baru tahu ternyata di Jepang juga egrang ada gitu ya. Oke. Ada hal yang menarik bagi saya, ini insight juga. Saya kadang kesulitan juga menganalogi abstraksi dan dekomposisi, ya. Karena ketika saya ngajar pemrograman berorientasi objek, abstraksi dan dekomposisi ini penting sebagai teknik kita untuk menganalisis. Ya. Ini bagus nih. Ini kontekstual dan analoginya oke, sehingga tidak sulit untuk harusnya. Untuk anak-anak SMA zaman sekarang tidak sulit memahami analogi dan kontekstual yang diajarkan oleh Pak Janur lewat video tadi ya, terus ditarik kesimpulannya ini luar biasa ya, dan bahkan bisa mengamati si video tadi ada yang keluar dari konteks utamanya gitu ya. Ketika Shinsan ingin menggergaji ibunya, menggergaji pintunya gitu ya. Nah ini luar biasa nih, bagus Pak Esan dari sisi saya, oke. Cuma satu yang lupa, ini ngikutin yang terakhir yang lupa, apa tuh Pak Janur yang lupa? Persiapannya Pak. Tadi di saya sudah tampil Pak. Hah? Di saya sudah tampil videonya tadi Pak. Karena itu mungkin karena nggak di slideshow. Itu lupa terus slideshow-nya. Sudah tadi pas pertama itu sudah saya slideshow, tapi ada pemberitahuan dari teman-teman katanya malah videonya tidak tampil di teman-teman gitu Pak. Jadi akhirnya dikeluarkan dari slideshow Pak. Oke, yang lain nanti cobain ya. Tapi saya pikir ke depan PPL-nya akan lebih offline, jadi tidak repot untuk melihat di video konten di screen. Bu Tati, ya Allah. Enggak, Bu Tati. Pak Jeru, saya juga seru sih. Sebenarnya saya dari tadi nonton gitu ya. Kalau saya jadi siswa, kenapa Bapak mempertontonkan ini? Emang apa gitu? Setelah Bapak hubungkan dengan materi gitu, oh maksudnya ini loh. Jadi kejutan gitu. Terus ada yang ada yang dikerjakan oleh siswa, tapi memang di dalam ada LKPD-nya kan ya Pak ya? Ada Bu. Ada ya. Di dalam LKPD itu isinya apa aja tuh Pak? Yang tadi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa itu atau gimana? Di LKPD itu anak saya minta untuk mencari kegiatan yang berkaitan dengan berpikir komputasional, dan anak saya minta untuk menentukan dari kegiatan itu yang termasuk ke dalam abstraksi yang mana, komposisi yang bagaimana, pola pengenalan pola bagaimana, dan algoritmanya bagaimana. Dari video itu tadi kan ya Pak ya? Iya. Udah keren banget Pak. Keren. Kalau ini tuh kelas SMP mungkin ya? SMA Bu. Oh SMA, ya. Gak apa-apa sih. Menurut saya menarik Pak, menarik dan tidak jenuh, dan memang anak-anak suka sih, termasuk saya juga suka sebenarnya. Jadi
Udah sih, udah keren sih Pak. Terima kasih Udah Bu. keren. Terus tadi pakai evaluasi pakai apa tadi? Pakai Google Form Bu. Oh, pakai Google Form ya. Ya udah divide contextual learning, terus tadi pengamatannya ada. Sudah sih, udah oke Pak menurut saya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Jenar.